Ikhwatal iman, azan ya Allah. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menegaskan terkait hal-hal yang telah disebutkan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan sebanyak 104 kitab. Seluruh maknanya terkumpul dalam 3 kitab, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab kita, yaitu kitab Al-Quran Al-Karim. Nah, seluruh makna pada 3 kitab tersebut terangkum di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini di dalamnya ada Taurat, ada Injil yang mencangkup isi-isi daripada Taurat dan Injil itu, sehingga Al-Quran itu turun menjadi penutup bagi syariat Injil dan syariat Taurat. Nah, seluruh makna Al-Quran terhimpun dalam surat Al-Fatihah, kan gitu. Nah, terus seluruh makna Al-Fatihah terhimpun dalam 1 ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi inilah jantungnya, inilah intinya, terkumpul pada 1 ayat ini. Nah, ayat tersebut terbagi kepada 2 bagian, di mana keduanya sangat urgens dalam Islam. Dalam Islam sangatlah urgens, yaitu yang pertama, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dengan mengamalkan syiar Iyyaka na'budu, yang artinya hanya kepada Engkau kami menyembah. Baik. Yang kedua, memanfaatkan segala yang diciptakan Allah di bumi dan menundukkannya untuk meraih kesuksesan hidup, serta mengelola bumi sesuai dengan manhaj Allah, yakni akan kita uraikan bahwa manhaj ini adalah jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan kepada kita untuk mengelola bumi. Ikhwatal iman, a'azzani Allah, para sahabat Nabi SAW benar-benar telah memahami ayat tersebut dan mengaplikasikan kedua pokok bahasannya dalam kehidupan. Oleh karena itu, mereka memimpin dunia serta meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat dengan nyaman, dengan sejahtera, dengan tenang. Kenapa? Karena mereka ikut manhaj Allah, metode bagaimana cara mengelola bumi dengan benar. Nah, sekarang sebagian kaum muslimin menerapkan Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Ini menurut pemahaman mereka terhadap Islam hanya sebatas pada masalah ritual keagamaan, kan gitu. Sementara itu kita melihat orang barat yang berada di barat menerapkan Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, dengan menundukkan segala yang ada di bumi untuk mengelola dan memakmurkannya. Padahal Islam memerintahkan keseimbangan dalam 2 hal tersebut, yaitu Iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in. Nah, inilah yang diperingatkan secara jelas oleh surah Al-Fatihah ini. Kemudian ikhwatal iman, a'azzani Allah, dimanapun Anda berada. Baik. Kenapa surat itu dinamai dengan Al-Fatihah? Dan juga pertanyaan besar.
Nah, di sana ada dua arti untuk nama tersebut. Yang pertama, kenapa dinamai Al-Fatihah? Karena makna yang tersurat, yaitu karena ia menjadi pembuka mushaf Al-Quran. Al-Fatihah, fataha yaftahu, artinya membuka. Itu yang pertama. Tafsiran yang kedua, bahwa makna yang tersirat, yaitu karena ia menjadi kunci miftah, pembuka berbagai makna Al-Quran Al-Karim. Bahkan menjadi pembuka setiap suratnya. Dan setiap pembendaharaan makna Al-Quran terdapat di dalam Al-Fatihah itu. Oleh sebab itulah, jika seseorang telah memahami Al-Fatihah, tentunya dengan benar, dengan detail, maka ia lebih mudah memahami surat-surat Al-Quran yang lainnya. Karena surat-surat itu terdapat pada Al-Fatihah, pada umumnya yang tersirat. Nah, uniknya di sini, setiap surat Al-Quran saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, antara surat-surat yang lain dengan Al-Fatihah, baik makna, tujuan maupun misinya sama. Dan juga setiap surat berkaitan dengan surat sebelumnya berdasarkan urutan dalam mushaf, kecuali surat Al-Fatihah, di mana jika ia berada sebelum surat apapun, maka maknanya bersambung, bahkan saling menyempurnakan, yatimu menyempurnakan. Nah, oleh karena itu, salat juga dimulai dengan membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat apa saja setelahnya, bebas. Nah, surat apapun yang dibaca setelah Al-Fatihah, maknanya akan tetap bersambung dengannya. Nah, itulah hikmahnya. Kemudian, bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut. Permisa jamaah ikhwatal iman rahimakumullah ajmain. Kita mesti mencermati hubungan Al-Fatihah dengan surat-surat setelahnya berdasarkan urutan dalam mushaf, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, dalam surat Al-Fatihah disebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini pada Al-Fatihah ayat yang ke-6. Sedangkan di awal surat Al-Baqarah disebut zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini jemaah memberikan isyarat bahwa firman Allah ihdinas siratal mustaqim akan dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Bagaimana bisa? Nah, coba baca firman Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang disesatkan. Al-Fatihah ayat 7. Perhatikan kalimat bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang disesatkan adalah sifat beberapa orang yang berhak mendapatkan murka Allah atau tersesat dari jalannya yang benar. Dan surat Al-Baqarah menjelaskan kalimat ghairil maghdubi alaihim, sedangkan surat Al-Imran menjelaskan kalimat waladhdallin. Masya Allah. Baik. Satu surat utuh yang berjumlah 268 ayat menjelaskan satu kalimat dalam Al-Fatihah, yaitu ghairil maghdubi alaihim. Dan surat Ali Imran secara keseluruhan menjelaskan kalimat ad-dallin dalam Al-Fatihah. Luar biasa, luar biasa. Maka sungguh ikhwatal iman, ini merupakan ketertarikan ya, atau keterikatan yang menakjubkan di dalam tujuan dan tema, visi dan misi. Nah, kita akan lebih merasakannya dan menikmatinya lebih luas saat kita nanti ya melanjutkan pembahasan ini pada surat Al-Baqarah
Dan surat